Hari ini saya berada di Kabupaten Tapanuli Utara, baru saja berdialog dengan para penerima hunian sementara. Di Tapanuli Utara ini ada dibangun 40 unit hunian sementara dan kemungkinan besar ya hunian tetapnya juga nanti akan dibangun di titik ini. Jadi ini adalah salah satu contoh di mana Huntap dan Huntara jadi satu. Nah kalau kita lihat ya, ini nanti di depannya itu dibangun hunian tetap, sehingga masyarakat yang terdampak, yang rumahnya rusak berat, hilang, ini mendapat 1 unit Huntap dan 1 unit Huntara. Kapan dibangun? Sesegera mungkin. Ya, ini setelah tadi kami serahkan, ada 13 KK yang segera masuk. Yang lainnya karena masih menunggu selesainya pembangunan air ya, makanya yang sudah jadi kita masukkan. Jadi memang konsepnya supaya masyarakat terdampak ini tidak terlalu lama tinggal di tenda. Jadi kita tidak menunggu sampai selesai semua. Begitu ada berapapun yang sudah selesai, segera masuk ke Huntara, sehingga Huntara ini bisa hidup dan masyarakat terdampak ini bisa melanjutkan kehidupannya di tengah-tengah situasi bencana yang masih belum pulih 100%. Seperti itu, ya Pak. Ya, jadi ini lokasinya ya, karena memang tanah di Tapanuli Utara ini relatif terbatas ya. Kami untuk menentukan tanah ini kan sudah berdasarkan kajian juga ya. Memang kalau 100% gitu ya tidak, tapi ini aman karena juga dari longsoran ke bawah itu terlalu jauh. Dan nanti kami juga kalau ini menjadi Huntap ini akan diperkuat ya, kita perkuat juga penghijauan dan mitigasi pengawatan lereng, baik secara struktural atau mungkin secara vegetasi ya. Nah itu yang menjadi target kita ya, ini kan secara serentak. Jadi kami informasikan bahwa hunian sementara yang di 3 provinsi yang sudah selesai 100% per hari ini udah 5.000 lebih, targetnya itu 16.000. Masih ada 10.000, tetapi kami tidak khawatir karena 10.000 itu bukan belum dibangun, tapi sudah proses gitu. Bukan dari nol, ada yang baru 30%, tapi ada yang sudah 90%. Sehingga tiap hari penambahannya adalah signifikan ya. Dan kalaupun nanti masih ada yang belum masuk Huntara, kita juga dorong untuk mendapatkan dana tunggu hunian. Pendataan sementara dari BPS untuk rumah rusak berat, baik rusak berat ya, baik yang hilang, hanyut, data sementara jumlah per hari ini di 3 provinsi yang rusak berat dengan Huntara yang kita bangun dan DTH yang sudah diberikan ini tidak berbeda jauh. Artinya semua masyarakat yang rusak berat ini kalau tidak masuk Huntara mereka dapat DTH. Kami pastikan, kami upayakan dengan sekuat tenaga bahwa menjelang atau pas munggah puasa tanggal 18 Februari 2026 nanti sebagian besar masyarakat yang masih tinggal di tenda ini sudah berada di Huntara atau di tempat keluarganya karena memilih dana tunggu hunian. Sedangkan rumah yang rusak ringan dan sedang, ini juga mungkin yang sedang terutama masih ada juga di tenda-tenda. Nah, ini juga insya Allah ya, ini udah ada informasi bahwa anggarannya akan turun. Kalau minggu depan turun, segera akan kami bayarkan, sehingga yang rusak sedang pun sehingga kembali ke rumahnya masing-masing, dapat dana 30 juta, segera memperbaiki rumahnya masing-masing. Gitu, ya. Oke. Baik, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.